Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita mau bersama-sama meneliti kehidupan kita hari ini supaya kita bersih dan jujur dan benar di hadapan Tuhan, hingga kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan setiap saat. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-12 ayat 10 sampai 20 mengenai Abraham ketika di Mesir pada saat kelaparan. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, seringkali ego kami mengalahkan kekudusan, kebenaran yang Engkau karuniakan. Seringkali ego kami menimbulkan kesedihan kepada sesama kami. Seringkali ego kami menimbulkan dosa dalam diri kami ketika kami marah dan tidak bisa kami kendalikan. Ampunilah segala kesalahan kami, biarlah firman Tuhan hari ini membuat kami semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan pada Engkau. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah istrimu. Ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian dari firman Tuhan ketika Abram dan istrinya Sarai itu merasakan kelaparan. Ya, karena ada kelaparan yang sangat hebat di negeri itu, lalu kemudian mereka mencoba ke Mesir. Nah, ketika sampai di Mesir, Abram sadar bahwa Sarai itu sangat cantik. Lalu dia mulai timbul ketakutan dan berkata, "Sarai, nanti kamu jangan bilang istriku. Kalau kamu bilang istriku, aku bisa dibunuh." Nah, itu ketakutan secara manusiawi ya. Lalu kalau begitu gimana? Ya bilang aja kamu adikku. Oh, oke. Ya. Akhirnya memang mereka berdua diterima oleh Firaun. Dan kemudian Firaun jatuh cinta, dan ini yang tidak pernah diduga, tidak pernah dipikir oleh Abram ketika dia berpikir untuk egonya, untuk menyelamatkan diri dan untuk menyelamatkan perutnya. Ya. Lalu ketika Firaun akan mengambil Sarah itu sebagai istrinya, Tuhanlah yang bertindak, Tuhanlah yang marah. Tuhan kecewa pada Abram. Tuhan sangat marah karena ini tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Di mana iman Abram? Kenapa ketakutannya begitu membuat dia sangat egois, tidak melindungi istri, tidak melindungi keluarga, malah dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri.
Nah, akhirnya ketika ada tulah, Firaun marah, lalu mereka berdua dilepas. Memang Abram dan Sarai tidak terganggu lagi hubungannya sebagai suami istri ya. Tetapi kita mau belajar ternyata pikiran manusia itu sangat terbatas dan sangat ego. Itu zaman Abram dulu. Nah, zaman sekarang, belum lama ini saya melihat siaran di TV ketika ada seorang muda. Ya, memang dia sudah menjadi bapak. Lalu dikatakan mencuri HP. Dan kemudian tertangkap. Ya, untung kemudian yang dicuri itu penuh belas kasih, mengampuni. Sehingga pencuri itu dibebaskan, tidak dihukum lebih lama lagi. Lalu ditanya kenapa? Karena dia kepepet, ya, nggak punya uang untuk kasih makan anak dan istrinya. Ya, jadi ya memang di satu sisi dia ingin melindungi istri dan anak, memberikan makan, tapi egonya lebih banyak berbicara, udahlah daripada kerja susah ini gagal, mencuri saja. Ya memang dia mencuri. Apakah hal itu karena keterpaksaan? Kalau saya berpikir bukan, tetapi karena ego, dia tidak mau bekerja dengan lebih sungguh lagi, atau bagaimana caranya supaya dia tidak mencuri. Jadi pikirannya akhirnya buntu dan mencuri. Nah, itu satu contoh. Contoh kedua bisa terjadi ketika kita mengharapkan sesuatu, berdoa, lalu belum terjawab oleh Tuhan, atau jawaban Tuhan itu mungkin agak lain dengan yang kita inginkan, dan kita marah, kita kecewa. Kita bilang Tuhan itu sangat egois, tidak penuh cinta kasih seperti yang kita kenal atau yang kita harapkan. Nah, aku cuma minta ini aja kok, tidak bisa. Dan kita tidak mengerti bahwa pikiran kita itu sangat dangkal, sangat jelek, dan sangat terbatas. Contohlah Abram. Demi untuk makan, dia akhirnya mengatakan Sarai itu adalah adiknya. Dia tidak berpikir panjang, itu sangat berbahaya untuk rumah tangganya. Dia sangat egois. Dia sangat ketakutan kalau dia nanti dibunuh, lah gimana? Lah kalau dia tidak dibunuh, dia dapat makan, tapi Sarai diambil oleh Firaun sebagai istrinya, apa yang bisa dia perbuat? Sama juga, ya, malah dia sakit hati lihat istrinya diambil oleh Firaun. Nah, kalau dia berpikir panjang, ya udahlah, andai kata aku dibunuh tetapi istriku bisa makan dengan baik, hidup dengan baik, itu jauh lebih baik ya, karena dia merelakan hidupnya untuk keluarganya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih banyak contoh lain di mana seseorang itu merasa paling baik, paling benar, tetapi ternyata paling egois. Aku paling benar, dia tuh bodoh, nggak nurut aku. Itu orang ego. Kalau kita merasa paling baik, paling benar, nggak butuh juru selamat. Nggak butuh kita diperbaharui terus-menerus. Nah, justru karena kita itu penuh dengan ego dan kebodohan, maka kita perlu juru selamat. Dan mari kita bandingkan dengan Allah yang hidup di dalam Yesus. Apa yang dia perbuat, apa yang Allah perbuat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia terkhianati, sakit hati, sedih, diciptakan, diberi nafas hidupnya, bagian dari diri kekudusan Allah, tapi kemudian dikhianati begitu saja cuma karena ya makanan yang bukan makanan mewah lagi ya, tapi hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Nah, ketika Allah bersedih, manusia yang diciptakan kemudian jatuh dalam dosa, tetapi kemudian dengan penuh cinta kasih, bukan dengan ego. Nah, dia mengaruniakan putranya untuk menjadi juru selamat. Kalau Allah itu egois, kita nggak ada yang selamat. Salahmu sendiri, kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Sekarang kamu jatuh dalam dosa, rasa hukumannya. Ya, nikmatilah hukumannya. Tetapi Allah itu bukan Allah yang egois. Oleh karena dia tahu bahwa hukuman kekal itu sangat mengerikan, maka dia membiarkan putranya menanggung semua beban penderitaan, supaya manusia dilepaskan dari alam maut. Masih beranikah kita mengatakan Allah itu Allah yang egois? Seharusnya kita berkata, aku inilah orang yang egois, aku salah di hadapan Tuhan, dan oleh karena itu aku minta ampun. Ya, seperti Abram minta ampun dan kemudian dia menjalani kehidupannya walaupun mungkin ada kelaparan, tapi dia tidak akan lagi menjual istrinya. Keluarga harus dijaga, dipelihara, dibina dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam firman inilah sekarang kita mau belajar. Janganlah kita itu cuma memikirkan hal yang dari diri kita itu paling baik, paling benar. Itu namanya ego. Suami mau ke sana, jangan.
Istri mau ke sini, jangan. Mari kita dengarkan alasannya. Mari kita bicarakan dengan baik. Anak-anak, ya. Aku enggak maulah kuliah di sana. Enggak bisa. Aku yang cari uang. Aku yang besarkan kamu. Kamu harus nurut. Wah, ego sekali. Ini udah dipikirkan paling baik, paling benar. Aduh, kita itu manusia yang sangat terbatas. Nah, Allah saja tidak mau menjadi Allah yang egois. Dia mengasihi dan membiarkan dirinya tersakiti supaya manusia boleh diselamatkan. Allah tersakiti dengan sikapnya yang mengasihi manusia ini. Tapi ketika Yesus bangkit, semua sama-sama senang. Semua sama-sama bahagia dalam karunia kasih Allah yang tulus. Nah, jadi kita sekarang akan belajar untuk selalu berpikir bukan dalam kategori egois, ini yang paling baik dan benar. Tetapi kita akan berpikir, Tuhan, apakah ini sudah benar di hadapan Tuhan? Dan itu bisa kita tes ketika kita uji dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Aku punya pikiran gini, lalu yang lain, oh iya sudah baik. Nah, itu pun tetap kita bawa lagi dalam doa. Yang lain mendukung, apakah ini juga benar dan Tuhan dukung? Lalu kalau yang lain nggak sesuai, jangan kemudian kita marah. Jangan kita merasa sudah paling benar sendiri. Pikiran kita itu egois. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar dari lagu NKB 3, Terpujilah Allah yang hikmatnya besar. Dia mengaruniakan Yesus sebagai juru selamat. Allah itu bukan Allah yang egois. Kalau doa kita tidak terkabul atau belum terkabul, tidak berarti Allah egois. Tetapi Allah sedang bekerja untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar dan luar biasa, yang menuntun kita pada damai dan sejahtera, kekudusan dan kebenaran. Kita cuma tahu satu titik, tetapi Allah bisa melihat seluruh dunia, bahkan alam maut pun bisa Dia kuasai. Kita nggak tahu seperti apa ngerinya alam maut. Cuma dibilang neraka ngeri. Kita nggak pernah tahu, tidak pernah bisa membayangkan. Tapi Allah sudah mencegah jangan sampai manusia masuk ke sana. Berarti itu sangat-sangat menakutkan. Nah, oleh karena itu, mari kita lanjutkan kehidupan. Ciptakan sejahtera, ciptakan damai, ciptakan sukacita di tengah keluarga, bukan dengan keegoisan, tetapi dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Ketika hikmat Tuhan turun, maka apapun yang menjadi pemikiran kita, problem kita pasti akan dapat jalan keluar di dalam sejahtera dan damai. Kiranya Tuhan berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, ajarkan pada kami untuk rendah hati, dan kami sadari bahwa kami adalah manusia terbatas, dan oleh karena itu kami selalu mencari hikmat Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang egois yang selalu diikuti, dituruti tanpa kami merasa bersalah. Biarlah kami selalu mengakui dosa kami di hadapan Tuhan, dan membuka hati pikiran kami untuk sesama kami, di mana Engkau juga bekerja melalui mereka. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.